Anies, kalau kemudian AHY misalnya tidak mau dengan Anies gara-gara tidak diumumkan sebagai kandidat cawapres, Anies akan gagal untuk mendapatkan tiket pencapresan. Nah, itu yang saya sebut cocok secara politik. Karena tentang cocok secara elektabilitas, di antara sekian begitu nama yang favorit ya, baik 3 besar, 4 besar, 5 besar, mulai dari Ridwan Kamil, ada kemudian Sandiaga Uno, kemudian ada Erick Thohir, ada AHY dan Hovifah. Di antara empat-empatnya ini semua, kalau saya sebut, itu yang paling masuk akal hanya AHY. Kenapa AHY? Karena memang AHY itu masuk 3 besar dalam radar survei yang difavoritkan dalam posisi cawapres. Bahkan ketika Hovifah coba untuk disorongkan sebagai pendamping Anies, elektabilitasnya tidak sekuat AHY. Cuman problemnya AHY ini dianggap tidak memberikan insentif dan tidak bisa menambal lubang-lubang politik yang selama ini dimiliki oleh Anies. Misalnya, secara teritori Anies ini kan lemah di Jawa Timur. Dia butuh orang yang bisa menambal Anies di Jawa Timur. Jawabannya adalah Hovifah. Anies ini misalnya lemah di kalangan NU. Pemilih-pemilih Nahdlin misalnya adalah selama ini yang memang jarak politiknya begitu jauh dengan Anies. Jawabannya adalah tokoh NU. Karenanya Hovifah masuk dalam radar Nasdem. Beberapa waktu yang lalu misalnya seringkali kita mendengar bahwa Hovifah tetap ditarget oleh mereka yang bisa diusung untuk berduet dengan Anies. Tapi kan kita juga tahu Hovifah kelihatan nggak mau dipasangkan dengan Anies. Karena waktu jadi gubernur Hovifah tidak terlepas dari bagian dalam tanda kutip intervensi dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Karena posisi Hovifah waktu jadi calon gubernur saat itu adalah Menteri Sosial. Jadi kalau Hovifah jadi wakil Anies, itu secara tidak langsung Hovifah akan head to head dengan pemerintah. Jadi ini menyangkut soal iman politik yang berbeda ataupun tidak. Ridwan Kamil saya kira cocok secara elektabilitas dengan Anies ya. Cuman kan satu, Ridwan Kamil ini kan tersandra secara politik oleh Golkar yang memang harga matinya Erlangga maju. Begitupun dengan warna dari Ridwan Kamil itu adalah warna pemerintah, bukan warna oposisi. Jadi kalau Anies itu diiris satu persatu di antara sekian begitu banyak nama, AHY betul. AHY bukan hanya elektabilitasnya oke, akan mendapatkan insentif politik tambahan bagi Anies. Yang ketiga, AHY ini adalah merupakan satu replika politik yang sekubu dengan Anies. Ini dua wajah yang dianggap oposisi dan sebenarnya between rock and hard place sebenarnya bagi Anies. Dan kalau melihat kecenderungannya Anies dan Nasdem dan partai koalisi ini sedang hunting betul siapa kira-kira yang memiliki portofolio kuat di Jawa Timur. Jawabannya Hovifah sejauh ini. Jawabannya Hovifah. Tapi itu tadi Hovifah nggak mau. Sangat kelihatan gestur politiknya. Karena dia tidak mau berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Tidak mau berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Nah ini yang saya kira Ken membuat sulit sebenarnya. Sekalipun banyak menu cawapres yang diinginkan oleh Nasdem dan Anies, serta merta itu bebas dipilih. Paling gampang, paling nyaman, paling available, saya kira AHY.